Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penjajahan Republik Batak. Kelompok kami yang beranggotakan sebagai berikut. Baik teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut. Latar belakang Republik Batak. Apa itu Republik Batak? Republik Batak atau disebut Persemakmuran Batavia merupakan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1795 hingga 1806. Berdirinya Republik Batak tidak terlepas dari pendudukan Belanda oleh Prancis, sedangkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte ditunjuk sebagai raja dari Belanda. Setelah menguasai Prancis, wilayah Hindia Belanda diambil alih menjadi jajahan Prancis. Selanjutnya adalah masa-masa pemerintahan Republik Batak. Pertama ada Herman Willem Daendels. Menjabat dari tahun 1808 hingga 1811, Herman Willem Daendels memiliki tugas utama, yaitu mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Dalam rangka mempertahankan Jawa, maka Daendels menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada bidang militer. Pertama, membangun benteng pertahanan. 2. Menambah jumlah pasukan dari 3.000 menjadi 20.000. 3. Membangun jalan Groot-Pottsweg sejauh 1.000 km. Terakhir, membangun armada militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Pertama, memberlakukan uang kertas. 2. Membentuk DPKN. 3. Memperbaiki gaji pegawai. 4. Menjual pajak kepada pengusaha swasta. Dan terakhir, tetap memberlakukan kontingenten, Verpflichtleventie, dan Vrijheidsstelsel. Selanjutnya, pada bidang pemerintahan. Pertama, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Welfreden. 2. Mengangkat penguasa lokal sebagai pemerintah. 3. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Selanjutnya ada di bidang sosial. Pertama, menerapkan kerja rodi, pembangunan jalur dari Anyer menuju Panarukan dalam rangka jaringan pos. 2. Melanjutkan kebijakan perbudakan. Terakhir, menghapus upacara penghormatan kepada presiden. Selanjutnya ada di bidang hukum dan peradilan. Pertama, membagi peradilan menjadi 3 kasta, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. 2. Memberantas korupsi. Dan selanjutnya adalah akhir dari pemerintahan. Pemerintahan Herman Willem Daendels berakhir pada tahun 1811 dikarenakan Herman Willem Daendels dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan Belanda karena kebijakan penjualan tanah ke swasta. Yang kedua adalah Jan Willem Jansen. Siapa itu Jan Willem Jansen? Pasca diberhentikannya Herman Willem Daendels, Hindia Belanda dimandatkan kepada Jan Willem Jansen. Jansen dituntut untuk mempertahankan Pulau Jawa. 4 Agustus 1811. 4 Agustus 1811, Inggris menyerbu Batavia. Pada akhirnya, Jansen melarikan diri ke Semarang untuk mencari perlindungan kepada Mangkunegaran. Gempuran Inggris akhirnya menemukan kemenangan ketika Inggris mampu mengalahkan pasukan Jansen dituntang. Kabupaten Semarang akhirnya pada 18 September 1811, Jansen harus menandatangani kapitulasi Tuntang dengan isi sebagai berikut. Isi kapitulasi Tuntang. Pertama, pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. 2. Seluruh pasukan Belanda menjadi tawanan. 3. Orang Belanda dapat dipekerjakan Inggris. Terakhir, seluruh hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Dan yang terakhir adalah akhir dari pemerintahan Batak. Berakhirnya masa Republik Batak diawali dengan adanya perjanjian kapitulasi Tuntang. Perjanjian tersebut sebagai tanda jatuhnya Tanjung Harapan ke tangan Inggris pada bulan Mei tahun 1811. Daendels dipanggil oleh Napoleon untuk kembali ke negara Belanda. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.